Bocah itu dengan kasar menghancurkannya. Barang antik dinasti Tang bernilai ratusan ribu. Tanpa diduga, bagian bawah vas itu terukir tulisan diproduksi oleh Yiwu. Para pengusaha besar di sana memuji pemuda itu pintar. Tidak menyangka detik berikutnya, dia menggunakan 200 juta yuan untuk membeli vas bunga palsu. Tunangannya dengan sinis mengatakan bahwa kepalanya ditendang oleh seekor keledai. Ken pikir teknologi modern dianggap barang antik, siapa sangka pemuda itu dengan tenang mengeluarkan pemutih dan menyeka badan vas bunga. Sesaat kemudian ia menampakkan tampilan aslinya. Ini adalah tembikar Beilusun berwarna kapur dari dinasti Qing. Nilainya minimal 800 ribu yuan. Saya akan membelinya dengan harga 800 juta yuan. Bisakah kamu menyerah? 800 juta yuan. Pak Yuan, saya akan menjualnya kepada Anda seharga 700 juta yuan. Dia tentu saja menghasilkan banyak uang. Baiklah, kamu tahu cara investasi. Ternyata bocah itu adalah reinkarnasi. Satu dari 10.000 orang. 5 tahun yang lalu, sang istri ingin berkomplot untuk merampas warisan anak laki-laki tersebut. Dia tidak hanya memasukkan pria itu ke rumah sakit jiwa yang gelap, namun dia juga bekerja sama dengan pihak luar untuk menyuntiknya dengan racun yang mematikan. Setelah terlahir kembali, bocah tersebut bersumpah untuk mengubah takdirnya menjadi orang terkaya di dunia. Hal pertama yang dia lakukan adalah menceraikan istrinya yang jahat. Kemudian andalkan ingatannya, pergi ke pelelangan barang antik untuk mendapat untung. Tepat saat ini, orang kaya Nanling melihat mahakarya keramik dinasti Tang. Bersiaplah untuk membelinya kembali seharga 500 juta yuan. Namun pemuda itu mengingatkan orang kaya itu untuk tidak terburu-buru dalam kegembiraan. Barang antik dinasti Tang di depannya sepenuhnya merupakan produk teknologi modern. Nilai sebenarnya tidak melebihi 300 ribu yuan. Si pernah memeriksa alat keramik ini. Ini benar-benar produk dinasti Tang. Andai saja ahli penilai barang antik mengatakan demikian, maka saya pasti ingin mendapatkan ini. Apakah itu asli atau palsu? Saya bisa membuktikannya kepada Anda. Saya memberi Anda kesempatan untuk membuktikannya. Jika Anda dapat membuktikan bahwa barang tersebut palsu, maka aku akan berlutut di depannya. Tapi bagaimana jika itu nyata? Aku akan memotong lidahmu. Si setuju. Kau masih keras kepala. Tunggu sebentar dan kamu akan menangis. Shen Fei Yang, kamu gila. Ini tembikar dinasti Tang seharga 500 juta yuan. Kamu ingin membunuhku? Sayangnya, bawahan di mana? Keluarkan banjingan ini keluar untukku. Pukullah, sebentar. Pak Luang. Produk ini diproduksi pada tahun 1985. Apa? Ya, itu palsu, Pak Shen. Kamu memang pintar. Gak apa-apa. Pak Chow bahkan tidak bisa menyadarinya. Bagaimana Anda mengetahuinya? Anda tidak perlu tahu bagaimana saya mengetahuinya. Yang pentingnya, barang ini palsu. Bocah, Anda merusak barang-barang saya. Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Pak Zong. Ia membeli alat ini. Mungkin harganya kurang dari 300 ribu yuan. Bukan? Kamu bisa menipu orang lain, tapi di depanku, jangan. Zong Song, apakah kamu tahu inilah palsu? Tapi tetap saja dengan sengaja mencoba menipuku. Kok bisa, Pak Luang? Anda tahu, bagaimana saya bisa menipu Anda? Tadi Pak Zong. Katakan apakah barang ini palsu, maka akan lakukan apa, Om? Ada apa? Apakah Pak Zong seorang penipu? Jika gitu, kerjasama kita. Nggak perlu lanjut lagi, saya. Pak Zong sedang lakukan apa? Si bercanda aja. Baiklah. Memang bagus. Bantu saya menghemat 500 ribu yuan. Kebetulan aja. Tolong bantu saya melihatnya. Apakah ada harta karun lainnya? Bocah. Tunggu sebentar. Vas bunga ini. Di kehidupan sebelumnya, itu dirusak oleh orang lain. Ia baru saja menemukan nilainya. Tapi kali ini, aku sudah mengetahuinya. Vas bunga ini, berapa harganya? 20 juta yuan. 20 juta yuan. Jangan bilang 20 juta yuan. Vas bunga tidak berharga apapun. Bahkan jika ia tidak memberikannya kepadamu, ia tidak akan menerimanya. Siapapun yang membelinya adalah orang bodoh. Si mau beli. Saat pertama kali saya membeli vas ini, saya hanya menghabiskan 20 ribu yuan. Semua orang mengira aku bodoh. Sebaliknya, saya ingin melihatnya. Siapa yang sebenarnya bodoh? Warnanya sudah pudar. Warnanya sudah memudar. Kok bisa? Ini adalah vas bunga berwarna hitam. Bagaimana warnanya bisa memudar? Ini adalah tembikar Beilusun berwarna kapur dari dinasti Qing. Nilai terendahnya 800 juta yuan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Hal begini, Pak San, kamu terlalu pintar. Saya akan membelinya dengan harga 800 juta yuan. Setuju atau enggak? Atau Anda menyerah? 800 juta yuan. Saya menjualnya kepada Anda seharga 700 juta yuan. Anda membelinya. Dapatkan juga sedikit lebih banyak uang. Anda mempunyai minat yang besar dalam berinvestasi. Benar kan, Pak Luang? Jadi saya akan pergi dulu. Pak, boleh kasih duduk di sini? Pasti bisa, duduklah.
Anda adalah sopir Pak Luang. San Fei Yang, bukankah tadi Anda menyenangkan mengobrol dengan CEO Luang? Sekarang kenapa kamu duduk dengan sopir tua? Cepat ambil kesempatan ini, dapatkan investasi di perusahaan kami. Yuk, dari mana datangnya orang-orang kelas bawah? Kok dia layak duduk di sini? Apa? Keluarlah. Pak Jiang, Anda udah datang. Iya, bukankah ini Hua Qing? Hei, lama belum ketemu lagi. Dia menjadi semakin cantik. Wakakak. Orang-orang kelas bawah ini, apakah masih belum bisa mendengar? Keluarlah. Saat Anda berbicara, perhatikan, San Fei Yang, diamlah. Pak Jiang adalah pemegang saham terbesar perusahaan kami, bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Hua Qing, inilah, si suami tak berguna. Iya. Tak disangka suami kamu, hanya sopir yang tak berguna. Kenapa nggak keluar? Semua orang adalah tamu di sini. Anda tidak punya hak untuk mengusir saya. Orang yang tak berguna ini. Saya adalah pemegang saham utama perusahaan istri Anda. Jika Anda menyinggung perasaan saya akan segera menarik modal saya. Biar perusahaan Anda bangkrut. Pak Jiang, jangan marah. Bukankah itu hanya memberi ruang? San Fei Yang, suruh pengemudi ini pergi. Hua Qing, mengapa kamu tidak melihat wajahmu sekarang? Diamlah. Perusahaan saya baru saja dibangunkan. Anda memperlakukan saya seperti itu karena seorang sopir. Tahu atau enggak, kalian berdua pergilah kepadaku. Apakah inilah Pak Jiang? Pak Jiang, hei, anjir kau berani pukulku. Kamu siapa? Tapi kamu juga berani menyombongkan diri di depanku. Aku akan pukulmu. Ada apa? Ini, Pak Luang. Sopir Anda terlalu sombong. Kok berani pukulku? Hari ini Anda harus memberi saya penjelasan yang jelas. Pak Luang, Pak Jiang ngomong, Bapak ini adalah sopir. Maka ia tidak punya hak untuk duduk di sini. Kok berani? Keluarlah. Diamlah. Pak Liu, apakah kamu baik-baik aja? Gak apa-apa, hanya anjing aja. Teruslah menggonggong tanpa henti. Suaranya sangat keras sehingga menggangguku. Paham. Pak Jiang, bukankah kamu selalu menginginkan penjelasan? Hari ini saya menjelaskannya kepada Anda. Sejak hari ini, kerjasama kita telah berakhir. Pak Luang, mungkin dia karena pengemudinya yang sudah tua. Mengapa Anda tidak berhenti bekerja sama dengan saya? Itu kerjasama bernilai 2 miliar yuan. Ada apa? Bukankah aku sudah mengatakannya dengan cukup jelas? Apakah Anda ingin saya mengatakannya untuk kedua kalinya? Aku masih belum membunuhnya. Liu. Pak Liu. Apakah? Ialah orang. Kalau tahu, keluarlah. Siap, aku keluar. Hua Qing. Banjingan ini. Karena suami kamu. Ia telah menyinggung Pak Liu. Saya harus menarik modal dari perusahaan Anda. Biarkan perusahaan Anda mati. Pak Jiang, tolong dengarkan penjelasan saya. San Fei Yang, pada akhirnya, di manakah saya menyinggung perasaan Anda? Aku berkata padamu, bagaimana jika perusahaan saya bangkrut? Maka aku pasti tidak akan memaafkanmu. Perusahaan Anda tidak akan mengalami masalah. Selain itu, ia juga mendapat investasi baru. Dia hanya seorang sopir. Apa yang kamu akting? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda Pak Luang? Perhatikan bahasanya. Dia berinvestasi di perusahaan orang ini. Satu akun. Siap, bocah ini memang pintar. Saya juga ingin berinvestasi padanya. Siapa pengemudi tua ini? Kepada orang kaya seperti Luang Zhangtin. Kalian juga harus berhati-hati seperti itu. Oke, jika itu masalahnya, kemudian investasikan lebih banyak modal. Siap, Pak Liu. Baru saja, dia ketakutan. Atau, saya membawanya kembali untuk istirahat dulu. Siap, silakan. Pak Liu. Pak Liu, Pak Liu. Cepatlah, panggilan untuk penyelamatan. Panggilan untuk penyelamatan. Pak Liu, hindarlah, tidak mengikuti lagi. Bagaimana kabarmu? GPP. Tidak apa-apa, Pak San. Anda menyelamatkan hidup saya. Bagaimana aku harus membalas budimu? Pak Liu. Saya baru saja menarik kerjasama proyek 2 miliar saya dengan Pak Jiang. Saya berencana untuk menyerahkannya kepada Pak San. Siap. Berikan saja pada Pak San. Apa? 2 miliar yuan. Latar belakang apa yang dimiliki pengemudi lama ini? Namun hal itu dapat membuat Pak Luang. Pesanan saya bernilai 2 miliar yuan. Pak Liu, pesanan 2 miliar yuan ini saya nggak bisa diterima. Dalam situasi seperti ini, saya percaya tidak peduli siapa itu, saya juga akan membantu. Pak San, aku sudah merindukanmu. Saya percaya, kami akan segera bertemu lagi. San Fei Yang, apakah ada yang salah dengan otakmu? Itu 2 miliar yuan. Setidaknya kita harus mendapat beberapa ratus juta. Anda harus segera mengejar mereka. Katakanlah Anda membutuhkan pesanan itu. Apakah menurut Anda saya akan menganggap serius 2 miliar yuan? Sebagai manusia, matamu tidak boleh terlalu sipit.
Kekasih dari pria yang sebenarnya adalah orang terkaya di kota Nanling. Liu Jiangha ini bukan sesuatu yang bisa dianggap dengan uang. Pestanya akan segera berakhir. Dia mengikutiku pulang, menandatangani perjanjian perceraian. Kak. San Fei Yang. Kenapa kamu datang ke sini? Si Ud tahu, mungkin dia menyesal bercerai. Jadi saya ingin pergi mencari Hua Qing untuk meminta kembali ke sana. Kamu gila kan? Awalnya, saat dia dan Hua Qing bersama, aku masih tidak marah. Aku harus menikah dengan banjingan sepertimu. Lalu seluruh hidup ini hancur. Untungnya, dia masih mengenal orang-orang yang mengenalnya. Mengetahui bahwa dia akan melibatkan Hua Qing. Dia mengatakan lebih sedikit kata-kata. Saya juga menerima banyak bantuan dari Pak Fei Yang. Ya, apakah dia mempunyai kemampuan itu? Kalau saja dia bisa menjadi setengah baik pacarku Pak Liu, maka saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kehidupan sebelumnya, San Fei yang memecahkan benda ini. Bukan aku. Sebenarnya bukan itu yang saya lakukan. Hei, bayar aku kembali. Qinrong memecahkannya. Barangnya bernilai ratusan ribu. Lalu siramkan air kotor ke tubuh Anda. Aku bilang, San Fei Yang, dia sudah lama bersama Hua Qing. Namun Hua Qing masih perawan. Mungkinlah. Ada masalah dengan aspek dirimu itu. Bisakah saya mendapatkannya atau tidak? Apakah kamu ingin mencoba? Pastinya 3 menit lebih lama dari namanya Liu Shaoqiang. Kamu. San Fei Yang, kamu di sini untuk apa? Hua Qing, kamu datang pada waktu yang tepat. Ia harus mengajar. Saya menjadi semakin tidak memenuhi syarat. San Fei Yang, apa yang kamu katakan pada sahabatku? Cepatlah. Kok kamu nggak ngomong? Apa yang dikatakan teman baiknya? Tapi buatlah aku meminta maaf. Siap-siap. Katakan saja beberapa patah kata. Xiao Mei, di mana lukisanku digantung? Di sana. Pergilah. Kenapa? San Fei Yang, dia merusak barang ini. Bukan. San Fei Yang, apakah kamu sakit jiwa lagi? Itu bukan perbuatanku. Lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Sahabatku bilang kamu yang melakukannya. Tapi kamu masih bohong. Aku mengecewamu. Kamu kecewa atau tidak? Kan aku harus peduli. Aku ngomong lagi. Bukan aku yang memecahkannya. Jangan bisik. Kita bisa melihat kamera. Di sini nggak ada kamera. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Tindakan tidak etis tersebut. Berani melakukan tapi tidak berani menerima. Tadi aku jelas sekali. Bagaimana bisa dipalsukan, Mas Liu? Pacarmu. Cepatlah minta maaf. San Fei Yang, jangan paksaku. Masukkan dia ke penjara. Saya manajer di sini. Ada apa yang terjadi? Baiklah, manajer ada di sini. Orang miskin ini, karya seni ini dirusak olehnya. Segera menangkapnya. Produk artistik ini bernilai 100 juta yuan. Pak, mohon kompensasinya kepada saya. Jika tidak, saya akan melaporkannya ke polisi. Apakah Anda memerlukan Hua Qing untuk membantu Anda? Minuman semuanya dibeli olehnya utekmu. Tidak apa-apa untuk memilikinya sekali lagi. Saya tidak peduli dengan hidup atau matinya. Seorang pria menempel pada rok wanita. Jika Anda tidak dapat memberikan kompensasi, maka Anda harus masuk penjara. Benar, Anda bisa berlutut, jilat sepatuku hingga bersih. Kalau aku merasa senang, saya dapat meminjamkan Anda 8 juta, 10 juta JG bisa. Banjingan, menyalahkan orang lain atas kerugian seperti ini. Qinrong, kamu benar-benar membuatku merasa mual. San Fei Yang, kenapa kamu begitu keras kepala? Bagaimana bisa sahabatku menyakitinya? Hua Qing, apakah kamu sangat mempercayai sahabatmu? Saya hanya percaya pada apa yang saya lihat. Sahabatku tidak akan merugikanmu. Hua Qing dan saya telah menjalin hubungan selama 10 tahun. Dia menganggap dirinya sebagai sesuatu yang tidak diketahui. Kalian mengandalkan fakta bahwa tempat ini tidak memiliki kamera, ingin menyalahkan saya. Tapi sayangnya, Qinrong, si ada buktinya. Buktikan bahwa barang tersebut dirusak oleh Anda. Bukti. Ingin mengulur waktu. Gemna, keluarkan telepon palsu untuk menakut-nakuti orang. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda tahu cara memprediksi masa depan? Jadi rekam dulu kan? Betul, saya bisa memprediksi masa depan itu. Saya nggak percaya. Yuk, beri HP UTK-ku. Mengapa Anda mencuri ponsel saya? Memiliki kebiasaan terkejut. Apakah kamu takut? Rupanya dia merusak sesuatu. Berhentilah mencoba memamerkan prestise Anda. Anda pada dasarnya tidak punya bukti. Manajerman, cepat tangkapnya. Pak, tolong berikan kompensasi kepada saya. Rong. Kenapa kamu? Si nggak setuju. Itu semua karena San Fei yang mendorongku. Itu sebabnya saya tidak sengaja merusaknya. Tempat saya merekam video itu berjarak 5 meter darinya. Mungkin aku punya kekuatan khusus. Mungkin sebaiknya aku tidak mendorongnya. Semuanya sudah sangat jelas. Tolong berikan kompensasi kepada saya. Qinrong, 100 juta yuan untuknya. Mungkin itu tidak sepadan. Lagi pula, jika Anda tidak bisa mengeluarkan uangnya, lalu pria 3 menit itu, Mas Liu juga bisa mengeluarkan uang untuknya. San Fei Yang, jangan berpuas diri. Hanya 100 juta yuan. Bagi aku, hanya uang kecil. Jadi kalian kompensasi secara perlahan. Ayo pergi ke tempat lain dan lihat. Kehidupan sebelumnya, Mas Liu membeli batu giok Kaisar Liu di tempat ini. Selamat Pak Liu.
Ini hanya satu batu giok. Kaisar Agung Liu, itu bernilai 100 juta yuan. Tapi kali ini bukan gilirannya lagi. Pak, BRP harganya, si JG mau. San Fei Yang, apakah Anda masih punya uang untuk membeli giok? Lihatlah penampilanmu. Kompensasi sudah selesai? Lebih dari 100 juta yuan aja, Mas Liu kami, nggak peduli apapun. Betul, Mas, jika Anda menjual giok ini kepada saya, lalu saya membayar 2 kali lipat harganya, siapa cepat akan dapat dulu. Inilah yang pertama kali saya lihat. Begitu saya melihatnya, saya tahu bahwa saya adalah seseorang dari luar bidang. Peraturan industri menguntungkan penawar tinggi. Jangan berdiri di sini dan mengganggu orang lain. Miskin. Jika gitu, saya membayar 3 kali lipat harganya. Lipat 3, dia juga bukan ahli batu giok. Kamu mau apa? Jangan pikir ia sendiri beruntung. Membeli 2 barang antik, kemudian Anda bisa menyentuh benda ini sesuka hati. Hal ini bukanlah suatu hal, tapi dia bisa bermain dengan bebas. Saya menghabiskan uang saya. Apa berkait kamu? Lipat 3. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Jangan tipu. Lalu kamu bisa berhenti bertengkar denganku. Mari kita lihat apakah saya akhirnya punya uang atau tidak. Lipat 4. Lipat 4. Mas Fei Yang, dialah ahli yang menilai batu giok itu. Apalagi, kali ini, dia membeli batu giok untuk perusahaan ayahnya. Uang itu uang dari perusahaan ayahnya. Kamu tahu banyak. Saat ini hal itu hanya perlu menjadi sesuatu yang dapat Anda lihat. Maka Anda tidak boleh mengambil apapun. Baiklah. Saya menawar 5 kali lipat harganya. Lipat 5, memang nggak tahu apapun. Lipat 6, lipat 6. Ah iya, sepertinya aku salah melihatnya. Bukankah ini hanya batu giok yang palsu? Anda menawar 6 kali lipat harga, jadi aku tidak akan merebut lagi. Silakan. Jika Anda kehabisan uang, katakan saja. Kok berpura-pura? Aku berkata padamu, batu giok ini, bagus banget. Bocah ini, sama sekali tidak mengerti tentang giok. Berdasarkan pengetahuan saya tentang batu giok ini pasti bisa. Giok di dalamnya pasti bagus. Menurutku, bahkan jika dapat giok Kaisar Liu, Mas Liu menghabiskan lebih dari 800 juta yuan, maka itu sangat berharga. Dengarlah, 800 juta untuk membeli giok Kaisar Liu, itu sepadan dengan uang yang saya keluarkan. Semoga tidak menyesal. Kau cemburu. Sekarang potongnya. Ini. Kan gitu. Aku ngomong, ini hanya batu giok palsu. Apakah kamu sedang memainkan suatu trik? Kamu ngomong gitu, itu berarti kamu terlalu menghargaiku. San Fei Yang, jangan sombong, masih ada banyak batu giok. Pak, batu giok ini. Si akan membelinya. Ini berharga 200 juta yuan. Sebentar, 400 juta yuan, 600 juta yuan, 800 juta yuan, 1 miliar yuan. Masih ingin menggunakan trik itu? Dorong harga hingga 1 miliar yuan. Kalau begitu biarkan aku membelinya. Apakah kamu melihatku seperti orang idiot? 1 miliar. Silakan. Jangan gitu. KM pikir kami masih akan ditipu olehmu. Batu giok palsu ini. Kalau mengasihku, ku juga nggak perlu. Masih belum memotong. Tahu kan? Anda memiliki mata tembus pandang. Sudah berapa tahun saya memainkan game ini? Bisakah bahan ini memotong dengan baik? Aku menoleh dan bisa melihatnya. Batu giok ini pasti palsu. Jadi kan tadi kamu nggak bisa menyadari? San Fei Yang, dia baru saja mendapat beberapa ratus juta yuan. Sombong gitu. Anda tentu tidak boleh meminjamkan uang kepadanya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberinya 1 sen pun. Siapa mau? Xiao Mei. Bisakah Anda meminjamkan saya 300 juta yuan? Iya. Siap, Xiao Mei. Kamu gila kan? Dia meminjamkannya uang. Ini seperti kehilangan segalanya. Orang bodoh ini. 1 miliar yuan. Buang saja uang Anda ke dalam air seperti itu. Untungnya, Anda segera menceraikannya. Jika tidak, andalkan kecerdasannya. Mengeluarkannya akan sangat memalukan. Bos. Bantu si memotongnya. Apakah Anda masih ingin memotongnya? Apakah Anda masih mengeluh bahwa kehilangan muka saja tidak cukup? Cepat pergi. Rumahmu berada di tepi laut. Kok omong kosong? Bos. Potong dari sisi tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Siap. Ah iya, mereka. Saya sudah menganggap diri saya seorang ahli. Kita tunggu saja leluconnya. Saya harus kembali ke permainan jelek itu. Dari orang bodoh ini. Ah iya, silahkan like,